Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini. Oke, jadi di video kali ini agak melenceng ya, bukan beres-beres ataupun berkegiatan apa-apa ya. Jadi di sini Mami mau budgeting dulu. Untuk budgeting sendiri ini adalah kedua kalinya Mami bikin video, dan video yang pertama itu ada di tahun lalu. Untuk dompetnya juga udah ganti. Kalau yang sebelumnya itu kan motif sebi, nah sekarang motifnya yang polosan dan bahannya tuh tebal ya. Oke, untuk pertama-tama di sini Mami udah siapin untuk selotip bening yang ukuran kecil, terus ada not, terus ada gunting dan alat tulis tentunya ya. Di sini Mami cuma gunain dua warna aja, abu-abu untuk tulisan dan warna hijaunya untuk line ya. Terus tentunya di sini punya uang dong. Uang ini adalah celengan yang Mami bongkar kemarin dan alhamdulillah hasilnya sekitar 1 koma gitu. Terus untuk tabungan tersebut Mami kembaliin masukin ke dalam ATM. Terus hitungannya sama aja ya. Mami jadiin budgeting aja. Oke, ini udah ada beberapa list yang harus Mami tulis, sama seperti tahun lalu isinya nggak jauh-jauh dari yang namanya IndiHome, terus ada token listrik, ada security, pokoknya sama ya, nggak ada yang beda. Hanya saja di sini untuk budget tabungannya nggak Mami tentuin. Terus seperti biasa kebutuhan dapur, makan diri sendiri, makan pokoknya makan-makan kayak gitu nggak ada Mami budgetin, tapi yang lainnya sudah ada budgetnya ya. Karena memang harus dibayar segitu, seperti IndiHome kan budgetnya sudah tahu. Terus token listrik juga sudah tahu budgetnya, gas LPG. Intinya di sini Mami nggak tulis lagi untuk nominalnya. Yang penting untuk pengeluaran sudah ada di dalam posnya masing-masing ya, biar nggak kecampur-kecampur. Oh ya, kalau teman-teman tanyain dompet budgeting Mami yang tahun lalu kemana, itu Mami pre-love. Jadi ada salah satu teman yang beli, kebetulan beliau tuh mau samaan tapi udah nggak ada lagi untuk di Mr. DIY-nya. Ya udah Mami pre-love-in aja, dan ini baru nemu lagi yang pas di hati ya. Aduh maaf banget, ini suara Mami sakit banget, jadi masih belum pulih ya. Mungkin efek makan gorengan kali ya. Teman-teman, gimana puasanya? Jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa berpuasa full. Tapi kalau untuk kita para mama rasanya susah banget ya kalau mau puasanya full. Pasti adalah yang namanya tuh tamu datang tak terduga. Nggak apa-apa, memang sudah kodratnya ya. Jadi anggap kita punya hutang aja. Oke, ini terus aja Mami tulis pokoknya yang dirasa perlu aja ya, kayak tabungan suka-suka, terus ada angsuran rumah juga, dan tabungan schoolnya Abang Selo. Kalau tabungan kayak gini nggak mau Mami tulis lagi, nggak mau Mami budgetin seperti tahun lalu kan ada tuh yang mengharuskan setiap minggunya berapa, setiap bulannya berapa, itu enggak. Jadi seadanya aja. Di sini juga Mami mau jelasin, jadi ini adalah cara Mami budgeting untuk kita yang nggak punya penghasilan tetap seperti Mami ini ya, adalah single parent, single mommy, nggak punya penghasilan tetap. Jadi maksudnya pendapatannya itu nggak terduga ya, kadang ada, kadang juga nggak ada. Jadi inilah kurang lebih cara Mami. Bisa jadi gambaran untuk teman-teman semuanya juga. Misalkan ada
ada caranya yang maksudnya di dalam video ini yang caranya masuk akal boleh diikutin, tapi kalau untuk menurut teman-teman ini nggak masuk akal ya udah nggak apa-apa. Intinya ya seperti ini cara mami mengatur keuangan untuk kondisi yang seperti ini ya, nggak punya penghasilan tetap alias nggak bergaji lah kayak gitu. Nah, untuk tulisannya mami selip-selipin aja di bagian tepi, tapi itu lama kelamaan mami ganti lagi posisinya ya, karena kalau udah kemasukan uang si solatipnya tuh suka kayak model copot gitu loh. Jadi mami nempelinnya tepat di pada saat kita masukin uangnya. Dia kan modelnya ke samping untuk slot uangnya ya. Nah, kalau cara kayak gitu selotipnya nggak copot. Dan alhamdulillah dengan adanya dompet kayak gini praktis aja rasanya, hidup mami tuh ringan ya untuk beban-bebannya. Jadi nggak perlu lagi kayak gimana ya, misalkan mami kan sejauh ini kan anaknya cashless banget, jarang yang namanya pegang uang cash. Jadi apa-apa tuh ya kita kan punya dompet digital. Terus belanja 10 ribuan juga kalau di Indomaret ataupun Mr. DIY sekalipun belanja 10 ribuan tuh udah bisa debit ya kan. Makanya mami tuh jarang banget pegang uang cash. Nah, ngerasa kayak gitu tuh kayak berantakan banget untuk budgeting yang harus mami keluarkan untuk setiap bulannya. Makanya mami kembali lagi dengan cara seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan tertata ya. Oke, udah selesai. Untuk slotnya di sini nggak banyak, sedikit banget. Jadi kurang lebih tuh ada 16 slot ataupun 18 slot ya kalau nggak salah. Nah, jadi untuk tabungan-tabungannya di sini mami gunain mami tempelin di bagian tepinya aja. Nah, bagian tepinya itu kan ada slot juga, cuma nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa, toh tabungannya kan berupa kartu. Kalau teman-teman belum nonton di video mami tahun lalu, bisa dicek ya. Ya Allah. Jadi di situ cara mami menabung tuh bukan pakai uang, tapi berupa ATM. Nah, ATM-nya tersebut teman-teman gak usah takut. Jadi dia tuh tanpa potongan, sama sekali tanpa potongan. Mau teman-teman simpan uang bertahun-tahun juga tanpa potongan ya sedikit pun. Oke, kita mulai aja dengan budgeting. Nah, di situ ada 2 slot yang mami lewatin nanti dulu ya. Jadi mami dahulukan dulu yang penting-penting seperti token listrik 200.000. Yang dulunya mami tuh bisa menghabiskan 1 bulan 400.000, dan alhamdulillah dengan mami bisa menghemat dengan cara cabut colok gitu ya. Jadi 200.000 bisa bertahan untuk 1 bulan. Terus IndiHome 300.000 plus TV kabel ya. Terus ada security 25.000 dan gas di situ mami budgetin 85.000 ya. Sekarang gas LPG sudah naik. Mami gunain yang gas LPG warna pink itu. Kalau mami nggak salah itu ukuran 5 kilo ya. Kalau nggak salah mami juga nggak ngeh, soalnya jarang-jarang kalau untuk isi gas ya. Nah, oke, ini untuk budgeting apa ya? Tuh mami udah lupa sih. Pokoknya macam-macam ya. Di sini ada gotong royong, mami budgetin 20.000, itu juga jarang. Terus nah ada uang pulsa HP itu kayak misalkan mami lagi di luar kehabisan pulsa terus mau beli kuota internet, ya udah gunain dari uang itu. Kan mami kalau di rumah tuh gunain wifi, jadi pasti tau lah ya emak-emak yang punya wifi misalkan udah keluar rumah, itu udah miskin kuota kitanya ya. Bakal susah buat dihubungi sama saudara-saudara. Jadi kita perlu juga untuk isi kuota internet walaupun sedikit kapasitasnya ya barangkali 2 giga, 1 giga. Yang penting kita nggak putus komunikasi aja. Apalagi dengan kerjaan mami yang seperti ini ya kan. Teman-teman, mohon maaf ya kalau suara mami itu dirasa sangat-sangat mengganggu dan merusak pendengaran teman-teman.
Mohon dimaafkan, jadi suaranya masih belum pulih. Nah, yang mami maksud seperti itu ya. Nah, kalau yang BCA ini adalah tabungan suka-suka, jadi diambil boleh, nggak diambil juga nggak masalah. Dan ini juga ada tabungan Abang Selo, itu simple, tabungan BCA, simpanan pelajar. Terus ada lagi tabungan wajib. Nah, kalau tabungan wajib itu adalah tabunganku dari BNI. Itu hampir bisa dibilang ditarik kecuali urgent aja ya. Nah, oke, itu mami juga ada biaya urgent. Di situ mami masukin 50.000 aja dulu. Terus di sebelahnya adalah sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu mami kasih contoh aja ya seperti ini. Mami sediain 7 lembar. Kenapa 7 lembar? Karena mami masukin ke dalam kotak di masjid itu. Ya Allah, setiap hari Jumat ya. Jadi mami titip ke bapak gitu, suruh masukin. Ibaratnya setornya itu seminggu sekali. Dan di situ juga ada kartu BTN ya, itu adalah angsuran rumah. Dan angsuran rumah juga mami nggak berupa uang cash, jadi masukin ke mesin ATM karena kan bayarnya melalui bank BTN. Nah teman-teman, kurang lebih seperti inilah cara mami budgeting untuk keadaan dan situasi yang sedang mami alami ya. Mungkin mami nggak sendiri di sini, ada juga beberapa teman yang para suaminya nggak punya penghasilan tetap. Nah, boleh nih dipraktekin caranya. Untuk nominalnya mami juga nggak sebutin di sini dan mami nggak tulis ya, karena kan pendapatan kita itu masing-masing berbeda. Bisa aja mami tulis misalkan pemasukannya segini, tapi kan belum tentu juga teman-teman yang lain penghasilannya seperti itu. Jadi pokoknya mami tuh kalau untuk urusan uang memang agak-agak privacy ya. Tapi di sini mami cuma kasih lihat caranya aja, cara mami budgeting, cara mami mengatur keuangan, kurang lebih seperti ini. Kalau menurut teman-teman masuk akal boleh diikutin, tapi kalau menurut teman-teman ini tuh ribet, ya udah nggak apa-apa, di skip aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video mami. Terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami dari awal sampai akhir, yang udah dengerin cerita-cerita mami. Semoga kalian suka, semoga terhibur, dan semoga aja ada manfaat baiknya di dalam video ini ya teman-teman. Oke, sehat selalu untuk kalian semua, bahagia selalu, sampai ketemu di vlog mami selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.